Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Maya mengusap pelan peluh di dahinya. Hari itu cukup terik. Matahari menyorot dari celah jendela ruang tamu yang luas namun tak terlalu ramai barang. Ia baru saja selesai menyapu dan mengepel, memastikan setiap sudut rumah dalam keadaan bersih. Bukan karena disuruh, melainkan karena ia terbiasa menjaga kerapihan tanpa diminta. Baginya, rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, dan menjaga rumah tetap nyaman adalah caranya mencintai Dedi, suaminya. Dedi belum pulang dari kantor. Jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Maya menyiapkan teh manis hangat seperti biasa, diletakkannya di meja makan. Sore hari adalah waktu favoritnya. Saat ia bisa duduk di teras menunggu suaminya pulang sambil membaca atau sekadar memandang pohon Kamboja yang tumbuh di depan rumah. Ia baru menikah 2 tahun dengan Dedi, lelaki yang dikenalnya dari sepupunya. Mereka jatuh cinta lewat proses ta'aruf, lalu menikah secara sederhana di rumah orang tua Dedi. Sejak awal Maya tahu, menjadi menantu Bulastri, ibu mertua yang dominan dan keras kepala, bukan hal mudah. Tapi ia tetap maju. Cinta dan keinginan hidup sederhana bersama Dedi membuatnya kuat. Semenjak menikah, mereka tinggal serumah dengan ibu mertua. Dedi tak ingin ibunya tinggal sendirian. Maya pun berbesar hati. Meskipun dalam hati kecilnya, ia ingin membangun rumah sendiri bersama Dedi. Kenapa belum juga hamil? Udah 2 tahun loh, Maya. Jangan enak-enakan aja di rumah. Suara Bulastri menggelegar dari balik dapur, memecah ketenangan sore. Maya hanya diam. Sudah berapa kali ia mendengar kalimat itu? Entah. Hampir setiap minggu, bahkan kadang tiap hari. Ia menahan napas sejenak, lalu berdiri dari kursi. Saya sudah berusaha, Bu. Kita masih dalam ikhtiar. Kemarin juga saya dan Mas Dedi sudah ke dokter kandungan. Halah, alasan terus. Dulu saya ngelahirin Mas Dedi cuma setahun setelah nikah. Jangan-jangan kamu mandul. Kalimat itu menyayat. Tapi Maya hanya menunduk, menggigit bibir, menahan air mata yang sudah menggenang. Bukan pertama kali Bulastri mengucapkan kalimat kasar seperti itu. Kadang ia merasa rumah itu bukan miliknya. Tapi ia juga tahu, jika ia membalas, maka Dedi yang akan berada di posisi sulit. Tak lama, suara motor terdengar dari halaman. Maya langsung bangkit dan tersenyum. Dedi pulang. Assalamualaikum, ujar Dedi sambil membuka pintu. Waalaikumsalam, Mas. Maya menyambutnya, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Dedi meletakkan tas kerja di sofa, lalu membuka sepatu. Ada teh. Sudah saya buat. Mas mau minum di meja makan atau di depan TV? Di kamar aja. Capek banget hari ini. Maya mengangguk, mengambil gelas teh dan membawanya ke kamar. Dedi masuk tanpa banyak bicara. Seperti beberapa minggu terakhir, ia terlihat letih, tapi juga seperti menyimpan sesuatu. Biasanya Dedi selalu cerita tentang pekerjaannya, tapi kini lebih sering diam. Malam itu, mereka makan bersama. Maya menyiapkan sop ayam kesukaan Dedi. Tapi Dedi hanya makan sedikit. Mas, kenapa akhir-akhir ini pulangnya sering lebih malam? Banyak kerjaan, ya? Maya bertanya pelan. Dedi mengangguk sambil memainkan sendoknya. Iya, banyak proyek dari kantor pusat. Aku juga harus banyak bantu Mama di kantor. Maya ingin bertanya lebih, tapi ia urungkan. Tatapan Dedi seperti menolak diganggu. Setelah makan, Dedi masuk kamar dan tidur lebih awal. Maya mencuci piring sambil menatap kosong ke arah jendela. Hatinya gelisah. Ia merasa ada yang berubah. Tapi ia tak ingin berprasangka buruk. Keesokan harinya, Maya bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja Dedi, dan membersihkan halaman rumah. Saat sedang menyiram tanaman, Bulastri lewat dan melihatnya dengan tatapan sinis. Kamu pagi-pagi rajin, ya? Tapi anak nggak nongol-nongol juga. Maya menunduk lagi. Ia mencoba menahan sabar. Dulu waktu saya seumur kamu, saya sudah punya 2 anak. Kamu itu kurang doa, kurang usaha. Kerjaannya cuma ngurus rumah, tapi nggak bisa ngasih cucu. Maaf, Bu.
Saya akan terus berusaha. Bu Lastri hanya mendengus lalu berlalu. Maya menggenggam erat selang air, berusaha menenangkan hatinya. Ia ingin pergi dari rumah itu. Tapi kemana? Ia tak ingin membuat Dedi terjebak antara ibu dan istri. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Bu Lastri selalu mencari alasan untuk mengomentari Maya. Dedi semakin sulit diajak bicara. Bahkan akhir-akhir ini ia mulai tidur lebih cepat, jarang memegang ponsel di depan Maya, dan tidak pernah lagi memeluknya saat hendak berangkat kerja seperti dulu. Maya mulai mencatat semua hal kecil yang berubah. Ia mencium aroma parfum asing di baju Dedi. Kadang ada struk restoran yang tak pernah ia tahu. Maya tidak ingin berpikir buruk, tapi ada keganjilan yang tak bisa ia abaikan. Suatu malam, saat Dedi sudah tertidur, Maya mengambil ponsel suaminya. Ia tahu itu salah, tapi hatinya terlalu gelisah. Ia membuka riwayat pesan WhatsApp. Ada satu kontak tanpa nama dengan percakapan singkat tapi hangat. Terima kasih sudah nemenin makan siang tadi, Mas. Aku seneng banget bisa ngobrol sama kamu. Rasanya udah lama nggak kayak gini. Kalau Mama setuju, kapan kita bisa ketemu lagi buat fitting bajunya? Maya membeku. Tangannya bergetar. Ia ingin meyakinkan diri bahwa itu hanya teman biasa. Tapi kata, fitting baju, membuat pikirannya langsung kacau. Ia menatap wajah Dedi yang tertidur lelap di sampingnya. Besok paginya, Maya mencoba bersikap biasa. Tapi saat Dedi pamit berangkat kerja, ia tidak bisa menahan diri. Mas, aku boleh tahu kamu kemarin makan siang sama siapa? Dedi terlihat kaget. Kok nanya gitu? Soalnya aku lihat struk restoran kemarin. Aku tahu kamu nggak biasa makan di sana. Dedi terdiam sejenak. Teman kantor. Cuma makan biasa. Teman yang mana, Mas? Udahlah, nggak penting banget buat dibahas. Aku kerja dulu. Dedi pergi tanpa mencium keningnya seperti biasa. Maya hanya berdiri membisu. Rasanya dadanya sesak. Ia mulai merasa dirinya asing di rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Maya semakin pendiam. Tapi bukan berarti ia pasrah. Ia mulai menyelidiki diam-diam. Ia perhatikan jadwal Dedi, mencatat hari-hari dia pulang terlambat, dan mulai mencari tahu siapa wanita yang sering disebut-sebut di chat itu. Hingga suatu hari, Maya mendengar pembicaraan Bu Lastri lewat telepon dari balik dapur. Iya, nanti sore kita ke butik, fitting bajunya. Aku udah pilih warna yang cocok buat si perempuan itu. Tenang aja, Dedi nggak akan nolak kalau aku yang minta. Maya tercekat. Ia hampir menjatuhkan gelas yang sedang dicucinya. Biar si Maya itu nggak tahu dulu. Aku benci lihat mukanya yang sok sabar itu. Nggak pantas jadi istri anakku. Maya terduduk di lantai dapur. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang selama ini ia panggil, Ibu. Ia ingin marah, ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Dedi, suaminya, wanita itu, dan ibunya sendiri. Semua mulai jelas. Dan itu baru permulaan. Maya tahu, jika ia hanya diam, maka pernikahannya akan berakhir tanpa bisa ia pertahankan. Tapi bukan Maya namanya jika menyerah sebelum bertarung. Ia menatap bayangannya sendiri di jendela dapur. Mata sembab, tapi menyimpan bara. Ia tak akan tinggal diam. Ia akan cari tahu siapa wanita itu. Ia akan hadapi semua. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, jika benar suaminya hendak dinikahkan lagi, maka ia sendiri yang akan menghancurkan pesta pernikahan itu, sampai tak bersisa satu tawa pun. Maya membuka kembali buku kecil bersampul coklat tua dari dalam laci meja riasnya. Buku itu ia isi setiap hari dengan catatan harian dan hal-hal mencurigakan yang makin sering ia temui belakangan ini. Bukan lagi catatan tentang resep masakan atau rencana liburan impian bersama suami seperti dulu, melainkan daftar tanggal, jam, aroma asing di pakaian Dedi, nama-nama yang muncul di ponsel, dan raut wajah suaminya setiap kali pulang kerja. Maya tak tahu sejak kapan ia berubah menjadi seorang istri yang hidup dalam ketakutan dan curiga. Padahal ia menikah dengan harapan akan damai dan bahagia. Pagi itu, Bu Lastri sudah duduk di meja makan sambil menyesap kopi. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan seolah Maya adalah maling di rumah itu. Kamu bangun telat, ya? Tumben. Biasanya jam 6 udah kelar nyapu. Maya tersenyum kaku.
Tadi salat subuhnya kesiangan sedikit, Bu. Makanya jangan terlalu banyak tidur. Badan segar belum tentu sehat kalau isinya lemah. Maya menunduk. Kata-kata seperti itu tak pernah berhenti. Sudah seperti makanan sehari-hari. Ia tak perlu lagi menjawab, karena jawaban apapun akan menjadi bumerang. Dedi keluar dari kamar, sudah rapi dengan kemeja putih dan celana bahan abu-abu. Ia hanya menyapa sekilas lalu duduk, membuka ponsel sambil menyeruput kopi tanpa bicara sepatah kata pun pada Maya. Mas, nanti malam kamu pulang jam berapa? Tanya Maya, mencoba berbicara normal. Lihat nanti. Ada rapat tambahan. Rapat kantor atau rapat keluarga? Sindir Maya dalam hati, namun ia tahan. Setelah Dedi berangkat, Maya membereskan piring dan gelas lalu duduk di kursi panjang dekat jendela, memandangi halaman luar yang perlahan mulai diterpa sinar matahari. Ia membuka kembali pesan-pesan WhatsApp Dedi yang sempat ia simpan diam-diam melalui fitur forward to email dari ponsel suaminya. Ia hafal setiap kalimat yang tertulis, meskipun membacanya seperti menorehkan pisau di hatinya sendiri. Aku udah gak sabar pengin jadi istri yang sah. Mas? Mama juga udah cocok banget sama aku. Katanya aku calon mantu impian. Maya mengepalkan tangan. Ia harus mencari tahu siapa wanita itu. Ia butuh nama. Ia butuh wajah. Ia butuh bukti untuk membuktikan bahwa ia bukan istri gila yang penuh prasangka, tapi seorang perempuan yang sedang dikhianati dalam diam. Siangnya, Maya pergi ke minimarket untuk membeli beberapa kebutuhan. Namun langkahnya terhenti saat melihat sebuah butik di dekat taman kota. Di situ, di balik kaca, tampak Dedi sedang duduk di sofa bersama seorang wanita muda. Rambutnya panjang, penampilannya modis, mengenakan rok pensil dan blus ketat warna pastel. Di sebelah mereka, berdiri Bu Lastri sambil menunjuk-nunjuk kain brokat berwarna emas. Maya tak bisa mendengar percakapan mereka, tapi senyum di wajah Dedi dan sikap ramah Bu Lastri sudah cukup menyayat hati. Maya berdiri membatu. Tangannya gemetar memegang kantong plastik belanjaan. Ia ingin masuk dan berteriak, tapi kakinya terasa lemas. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Perempuan itu mencubit lengan Dedi sambil tertawa kecil, lalu memperlihatkan kain di dada sambil bercermin. Bu Lastri tertawa, menepuk bahunya seperti sedang menyambut menantu baru. Maya mundur beberapa langkah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlari ke gang kecil di samping butik, bersandar di tembok sambil memegangi dada. Sangat sakit. Tapi ini belum waktunya untuk hancur. Ia harus menyusun langkah. Mereka sudah merencanakan ini di belakangnya, maka ia akan membalas di depan mereka tanpa perlu banyak kata. Malamnya, Dedi pulang lebih malam dari biasanya. Maya tak bertanya. Ia juga tak menyapa. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke layar televisi yang bahkan tak ia dengar suaranya. Dedi langsung ke kamar tanpa bicara. Besoknya, Maya menghubungi sahabat lamanya, Lani. Mereka bertemu di kafe kecil dekat stasiun. Aku mau minta tolong, Lan. Tapi tolong banget, ini jangan sampai ada yang tahu. Lani menatap Maya yang tampak lebih kurus dan lelah dari terakhir kali mereka bertemu. Apapun, Mei. Cerita ke aku, ya. Maya menjelaskan semuanya. Tentang perubahan sikap Dedi, pesan-pesan mencurigakan, sampai pertemuan di butik yang ia saksikan sendiri. Aku butuh tahu siapa perempuan itu. Aku butuh identitasnya. Dan kalau bisa, aku butuh informasi latar belakangnya. Lani mengangguk. Kamu kasih aku waktu 2 hari. Aku punya kenalan yang bisa bantu cek lewat kantor catatan sipil kalau mereka udah daftarin pernikahan. Maya memeluk Lani erat-erat. Terima kasih. 2 hari kemudian, Lani menghubunginya. Namanya Melissa, Mei, umur 26. Lulusan D3 perhotelan. Pernah kerja di lounge VIP bandara. Sekarang kerja freelance mua dan sering ikut event di hotel. Dia dulu pacaran sama direktur tua, ditinggal nikah sama cewek lain. Dan kabarnya, Melissa ini dekat banget sama Bu Lastri sejak beberapa bulan lalu. Mereka kenal lewat seminar wanita tangguh atau apalah itu. Maya mengangguk pelan. Nama itu, wajah itu, cocok dengan wanita yang ia lihat di butik. Dan satu lagi, Mei. Mereka udah daftarin tanggal pernikahan. Dalam 3 minggu ke depan, pernikahan akan diadakan di Hotel Bintang 4,
dibiayai oleh Bu Lastri. Maya terdiam. Matanya tak berkedip. Tangannya mengepal kuat-kuat. Ia pulang ke rumah dengan kepala yang penuh rencana. Di dalam kamar, ia menatap wajahnya sendiri di cermin. Ia memegang foto pernikahan lamanya dengan Dedi, lalu perlahan-lahan menaruhnya kembali di laci. Ia menulis satu kalimat besar di buku coklatnya. Jika mereka ingin perang diam-diam, maka aku akan menghancurkan mereka dalam senyap yang menyakitkan. Maya menggenggam erat amplop coklat berisi salinan data perempuan itu. Nama lengkap, Melissa Yustika Adani. Usia 26 tahun. Alamat terakhir tercatat di sebuah apartemen sewaan di pinggir kota. Latar belakang keluarganya tak banyak tercatat. Tidak ada pekerjaan tetap. Hanya beberapa kontrak kerja serabutan di dunia tata rias dan penyelenggara event. Maya duduk diam di pojok kamar. Cahaya senja menyorot dari jendela kecil, menciptakan bayangan panjang di lantai. Kepalanya penuh. Tapi matanya sudah tidak lagi sembab. Ia telah melewati fase menangis diam-diam. Kini yang tertinggal hanyalah kemarahan yang ia bungkus dalam ketenangan. Sore itu, Maya pergi ke salon tempat Melissa dulu bekerja. Berpura-pura sebagai klien, ia mencoba menggali informasi. Seorang pegawai bernama Rani, dengan mudah mengobrol setelah Maya memesan layanan hair spa. Oh, Mbak Melissa udah nggak kerja di sini. Dia sekarang sering dapat panggilan makeup artis ke rumah-rumah orang kaya gitu. Mbak, bahkan terakhir dia makeupin ibu pejabat katanya. Sampai dikasih bonus perhiasan segala. Maya tersenyum. Wah, beruntung ya dia. Rani terkekeh. Iya. Emang dari dulu dia tahu cara nyenengin orang tua. Apalagi ibu-ibu yang kesepian. Dia manis, murah senyum. Tapi ya itu, banyak yang bilang dia pandai memikat laki-laki juga. Banyak pelanggan pria yang, ya begitulah. Begitulah bagaimana? Bukan urusan saya sih, Mbak. Tapi ada yang pernah lihat dia digandeng pejabat tua, terus suami orang juga pernah ada yang kecantol. Tapi saya nggak ikut-ikutannya. Saya cuma cerita doang. Maya menyimpan semua informasi itu di dalam kepala. Melissa bukan hanya pelakor biasa. Ia terbiasa bermain di zona abu-abu. Dan sekarang, ia menempel pada suaminya, atas restu ibu mertua. Malam harinya, Maya tak bisa tidur. Di sebelahnya, Dedi terlelap, ponselnya tergeletak di meja kecil. Maya memandang wajah suaminya yang terlihat damai. Tapi bukan lagi wajah yang membuatnya tenang. Wajah itu sekarang membuatnya muak. Ia membuka ponsel Dedi. Tak ada sandi. Percakapan terakhir dengan Melissa masih ada. Mas, aku seneng banget hari ini. Terima kasih udah anterin aku lihat venue. Yang penting kamu senang. Mama juga happy kok. Yakin Maya nggak curiga? Udah ku bilang dia polos. Mel, santai aja. Lagi pula, dia nggak akan berani protes. Maya menggigit bibir. Darah serasa naik ke kepala. Tapi ia menahan tangis. Ia tak ingin menangis lagi. Ia ingin Melissa tahu, Maya bukan perempuan polos seperti yang mereka kira. Keesokan paginya, Maya memutuskan menemui seseorang, pengacara. Ia tak berniat cerai. Belum. Tapi ia ingin tahu hak-haknya. Dan bagaimana cara melindungi dirinya jika pernikahan Dedi dan Melissa benar-benar dilangsungkan. Bu Maya, berdasarkan undang-undang, pernikahan kedua suami Anda tanpa seizin istri sah dapat dibatalkan, kecuali jika dia membawa bukti pengadilan dan Anda menyetujui poligami secara tertulis. Saya tidak pernah menyetujui. Kalau begitu, Anda punya kekuatan hukum untuk menggugat balik. Tapi harus dikumpulkan bukti kuat. Minimal 2 saksi dan bukti digital. Jika benar ibu mertua ikut terlibat merancang, itu bisa dilaporkan sebagai upaya perusakan rumah tangga. Maya mengangguk. Apa saya bisa menghentikan pernikahan itu secara legal? Bisa. Kita akan buat surat somasi. Dan jika perlu, kita bisa hadir di hari H untuk membatalkan langsung di lokasi. Maya menunduk pelan. Ia menyimpan kartu nama pengacara itu. Ia tahu langkahnya harus cermat. Ini bukan sekadar tentang harga diri. Ini tentang masa depannya yang sedang dihancurkan orang-orang yang ia percayai. Malamnya, Bu Lastri memanggil Maya ke ruang tengah. Besok kamu ikut ke arisan ibu-ibu RW. Gak usah bawa banyak omongan. Duduk aja yang manis. Maya hanya mengangguk.
Oh ya, lanjut Bulastri. Kamu jangan kaget ya kalau nanti ada yang ngomongin Melisa. Dia itu calon menantu juga. Aku sudah anggap dia anak sendiri. Kalimat itu dilontarkan dengan senyum sinis. Maya menatap mata mertuanya dalam-dalam. Berarti Bulastri sekarang punya dua menantu. Yang satu mandul. Yang satu subur dan muda. Ya mana yang kamu pilih, Maya? Maya berdiri pelan. Saya nggak akan milih apa-apa, Bu. Tapi saya akan pastikan suami saya nggak menikah 2 kali. Siapa kamu mau ngatur hidup anak saya? Saya istrinya, Bu. Masih istri sah. Dan belum ada tanda tangan saya di surat izin poligami manapun. Bulastri tersentak. Matanya membelalak. Kamu ngajak perang? Saya ngajak ibu buka mata. Saya bukan budak di rumah ini. Maya melangkah ke kamar, menutup pintu dengan tenang. Tangannya gemetar, tapi hatinya teguh. Ia tahu, pertarungan ini baru dimulai. Besoknya, Maya mengikuti Bulastri ke acara arisan. Di sana, Melisa sudah duduk manis di tengah ibu-ibu, mengenakan gamis mewah dan riasan tipis. Saat melihat Maya datang, ia tersenyum. Senyum yang palsunya sangat nyata. Ia berdiri dan menghampiri. Hai, Kak Maya. Maaf ya, aku belum sempat minta izin langsung. Tapi Mama bilang kakak pasti ngerti. Maya menatap Melisa tanpa senyum. Izin untuk menikahi suami saya. Melisa tertawa kecil. Yah, Kak. Mas Dedi butuh keturunan. Aku siap kasih itu ke dia. Lalu aku harus berterima kasih. Melisa membelai rambutnya sendiri. Kakak jangan keras kepala. Aku juga wanita baik-baik kok. Wanita baik-baik tidak duduk manis di pelaminan dengan suami orang. Melisa. Melisa tak menjawab. Ia berbalik dan kembali duduk di antara para ibu-ibu yang seolah mendukungnya. Maya duduk di sudut ruangan, menarik napas dalam-dalam. Hatinya panas, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah mempersiapkan banyak hal. Ia sudah menyiapkan saksi. Ia sudah mengumpulkan chat. Ia bahkan sudah membuat surat laporan awal ke KUA. Dan satu yang belum ia lakukan adalah menghubungi ayah Dedi yang tinggal terpisah sejak lama. Seseorang yang selama ini bungkam tapi masih punya pengaruh besar di keluarga mereka. Ia menulis satu pesan. Pak, saya butuh bantuan. Ini tentang Dedi. Tentang pernikahan yang Bapak pernah bilang harus dijaga. Saya tidak bisa sendirian lagi. Ia menunggu dengan harap. Ia tahu, jika ayah mertua mau turun tangan, maka Bulastri tidak akan bisa semudah itu melanjutkan niatnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia mendapatkan jawaban singkat. Kamu sabar dulu. Besok kita ketemu. Jangan biarkan mereka menang. Maya melangkah pelan ke kamar, meninggalkan ruang makan yang semakin terasa asing baginya. Dedi masih saja tidak peka. Tidak menatap wajah istrinya meskipun jelas-jelas Maya ingin bicara. Bibir Maya gemetar, matanya mulai memanas. Dibiarkannya air matanya jatuh diam-diam di balik punggung yang membeku karena luka. Saat hendak menutup pintu kamar, ia mendengar suara cekikikan dari arah ruang tengah. Udah, Bu. Nanti juga dia sadar diri sendiri. Orang kayak Maya itu terlalu lemah buat nyari tahu kenyataan. Suara itu bukan suara Burani, mertuanya, tapi suara perempuan lain. Suara yang belum pernah Maya dengar sebelumnya. Tapi jelas nada bicaranya menyindir dan sinis. Maya menahan napas. Ia membuka sedikit celah pintu dan menajamkan telinga. Kalau bukan karena Maya, Dedi dari dulu udah sama kamu. Dinda. Aku ini yang paling tahu Dedi cocoknya sama siapa. Dinda? Siapa itu? Aku juga kasihan sih. Bu, lihat Dedi. Terjebak sama istri kayak Maya. Tapi ya gimana? Demi Bu juga, aku siap jalani semuanya. Maya tak bisa menahan diri lagi. Ia keluar dari kamar dan menatap dua perempuan itu dari ujung tangga. Burani dan seorang perempuan muda yang mengenakan dres ketat berwarna krem, duduk bersisian di sofa. Mereka tampak kaget saat melihat Maya berdiri di sana. Wajahnya tegas namun matanya merah. Silakan lanjutkan kalau mau bicara tentang saya. Tapi tolong, jangan lakukan di rumah saya. Maya berkata lirih, tapi cukup tajam untuk membuat keduanya terdiam. Dinda menunduk, pura-pura merapikan ujung bajunya.
Sementara Burani malah bangkit dan menghampiri Maya dengan langkah tergesa. Kamu dengerin dari mana? Dari tadi, jawab Maya pendek. Dan saya sekarang tahu kenapa beberapa bulan terakhir semua terasa dingin di rumah ini. Burani mendengus, lalu memutar bola matanya. Kamu tuh terlalu banyak curiga. Maya, apapun yang kamu pikirkan sekarang, semuanya cuma imajinasi kamu aja. Maya tersenyum pahit. Lucu, Bu. Dulu ibu sering bilang, saya terlalu baik untuk Dedi. Tapi sekarang ibu malah bilang saya terlalu curiga. Yang mana yang benar? Yang jelas, kamu bukan istri yang cocok untuk Dedi. Kamu terlalu sensitif. Maya, kamu pikir rumah tangga itu cuma tentang kamu dan Dedi aja? Ada aku, ada keluarga besar. Kami butuh menantu yang bisa menyatu. Menyatu? Atau menuruti semua rencana ibu tanpa boleh punya suara? Dinda berdiri, mencoba meredakan ketegangan. Bu, udah, kita jangan debat di sini. Saya pamit dulu ya. Dinda melenggang pergi, tapi sebelum keluar rumah, ia menoleh dan melempar senyum tipis ke arah Maya. Senyum yang seolah berkata, aku akan tetap datang lagi. Maya menatap Burani tanpa berkedip. Jadi benar? Ibu sedang jodohkan Dedi dengan dia? Kalau iya kenapa? Lebih baik daripada dia hidup sama kamu terus tapi nggak berkembang. Maya menggeleng. Ibu lupa, Dedi adalah suami saya. Kami sah menikah. Atau ibu sekarang sudah berani mengambil hak saya sebagai istri? Maya. Burani membentak, wajahnya memerah. Kamu jangan berani ngomong begitu di rumah ini. Ini rumah saya juga, Bu. Saya tinggal di sini bersama suami saya. Dan saya akan pertahankan pernikahan saya, apapun yang ibu rencanakan di belakang saya. Maya lalu berbalik dan masuk ke kamar, menutup pintu dengan tegas. Kali ini dia tidak menangis. Dadanya panas. Tapi ada kekuatan baru yang tumbuh dari dalam dirinya. Ia tahu sekarang, pertarungannya dimulai. Malam itu, Maya duduk di meja kerja kecil di kamar. Ia membuka laptop, mulai menulis semua kejadian yang ia alami. Setiap kalimat ia ketik dengan penuh emosi. Ia mengarsipkan semua rekaman suara yang terekam dari ponselnya saat ia menguping percakapan Dinda dan Burani. Sambil mengetik, ia membuka media sosial Dinda. Ternyata akun Dinda penuh dengan unggahan mewah, tempat makan mahal, hotel bintang 5, dan beberapa foto dengan Dedi, diambil diam-diam. Jantung Maya berdebar saat melihat satu foto Dinda di mobil milik Dedi. Berarti mereka sudah sering ketemu di luar, gumam Maya. Ia screenshot semua bukti. Lalu mengatur semuanya dalam satu folder dengan nama, Bukti Penghancur Rumah Tangga. Besok pagi, Maya berniat bicara langsung pada Dedi. Tapi pagi itu Dedi sudah pergi sebelum Maya bangun. Maya merasa ditinggalkan, tapi ia tak akan mundur. Ia menyusul Dedi ke kantornya. Maya menunggu di parkiran, dan saat melihat mobil Dedi tiba, ia langsung berdiri. Dedi kaget saat melihat istrinya ada di sana. Maya, ngapain ke sini? Kita perlu bicara. Dedi tampak gelisah. Nanti aja di rumah. Enggak. Aku sudah tahu semuanya. Dedi menarik napas panjang. Kalau kamu maksud soal Dinda, itu cuma urusan ibu. Aku nggak ada hubungan apa-apa. Dedi, kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kalian sudah beberapa kali bertemu di luar. Dinda masuk ke mobil kamu. Kalian makan malam bareng. Jangan bilang kamu nggak tahu. Aku cuma nemenin ibu. Ibu minta aku temani Dinda karena dia temannya ibu. Maya tertawa pendek. Jadi kamu biarkan ibumu menjodohkan kamu diam-diam, dan kamu anggap itu hal biasa? Dedi terdiam. Pandangannya jatuh ke tanah. Aku bingung. Mei, ibu terus-terusan maksa. Kamu tahu sendiri ibu gimana? Dan kamu terlalu pengecut untuk menolak. Dedi mendongak. Aku bukan pengecut. Aku cuma enggak tahu harus gimana. Maya mengangguk pelan. Baik. Kalau kamu memang enggak tahu, aku akan kasih tahu. Aku akan lawan ibu. Aku akan lawan Dinda. Tapi kalau kamu ikut mereka, aku juga akan lawan kamu. Dedi tampak terpukul. Tapi Maya tak peduli. Ia sudah terlalu lama diam.
Terlalu lama bersikap seolah semua baik-baik saja. Hari-hari berikutnya, Maya mulai menyusun langkah. Ia menghubungi seorang pengacara untuk menyiapkan surat kuasa perlindungan rumah tangga. Ia konsultasi ke lembaga hukum keluarga. Diam-diam ia juga meminta bantuan sahabat lamanya, seorang jurnalis, untuk menyelidiki latar belakang Dinda. Dan dari penyelidikan itu, ia mendapatkan informasi mengejutkan. Dinda ternyata bukan sekadar teman Ibu Rani. Dinda adalah wanita yang pernah menjadi simpanan seorang pengusaha dan memiliki catatan pemalsuan identitas. Bahkan, Dinda sempat terlibat dalam kasus perebutan suami orang lain di kota sebelah. Maya menyimpan semua informasi itu. Ia tunggu waktu yang tepat. Waktu itu datang saat Bu Rani menggelar acara pengajian kecil di rumah. Ia mengundang beberapa keluarga dan tetangga, termasuk memperkenalkan Dinda sebagai calon menantu baru. Maya datang dengan penampilan rapi dan wajah tenang. Ia membawa map kecil berisi dokumen dan foto-foto. Saat acara selesai dan beberapa orang masih bercengkerama, Maya berdiri di tengah ruangan. "Saya ingin bicara," ucap Maya lantang. Semua mata menoleh. Bu Rani tampak gusar. "Maya, kamu ngapain?" "Saya ingin semua orang tahu, siapa sebenarnya perempuan yang ibu coba jadikan istri kedua untuk suami saya." Maya mengangkat lembaran demi lembaran. Foto-foto Dinda dengan pria lain. Data rekam jejak Dinda. Bukti Dinda pernah menghancurkan rumah tangga orang. Suasana jadi tegang. Dinda pucat pasi. Bu Rani membeku di tempat. "Saya Maya, istri sah Dedi. Dan saya akan pertahankan pernikahan saya, walau ibu sendiri yang mencoba menghancurkannya." Maya kembali dari rumah orang tuanya dengan hati yang sedikit lebih tenang. Ia sengaja tidak memberitahu Dedi bahwa ia pulang malam itu. Ia ingin melihat bagaimana suasana rumah saat kehadirannya tidak diharapkan, dan siapa saja yang benar-benar memperhatikan kehadirannya. Saat membuka pintu rumah dengan pelan, suasana rumah hening. Lampu ruang tamu menyala redup, dan aroma wangi masakan masih tercium samar dari dapur. Maya melangkah masuk perlahan, melepas sepatu dengan hati-hati, kemudian menggantung tasnya di gantungan belakang pintu. Langkahnya menuju dapur terhenti ketika mendengar suara tawa pelan dari arah ruang keluarga. Suara itu sangat familiar. Maya mengintip dari balik dinding. Dedi duduk di sofa sambil menonton televisi, dan di sebelahnya duduk seorang perempuan. Bukan ibu mertuanya, melainkan seorang wanita muda, mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek longgar, wajahnya cantik dan terlihat nyaman duduk di rumahnya sendiri. Maya menahan napas. Ia tidak ingin buru-buru menyimpulkan. Tapi perasaan aneh langsung menyeruak di dadanya. "Ayahmu belum pulang ya, Dek?" Suara wanita itu manja. Dedi terkekeh. "Iya, mungkin masih ngopi di depan gang. Biasanya kalau habis ngobrol sama Pak RT bisa sampai tengah malam." Maya mengerutkan kening. Mereka bicara seolah-olah wanita itu sudah biasa berada di rumah ini, bahkan tahu rutinitas ayah Dedi. "Siapa dia?" Dedi menoleh ke arah dapur dan Maya segera menunduk ke belakang tembok. Nafasnya memburu, tangannya bergetar. Ia menarik diri ke kamar, melewati lorong dengan langkah setenang mungkin. Di dalam kamar, ia mengunci pintu dan bersandar ke dinding. Air mata yang sempat reda kembali menetes. Hatinya sakit, marah, tapi juga takut. Siapa sebenarnya perempuan itu? Dan kenapa begitu akrab dengan suaminya? Keesokan paginya, Maya bangun lebih awal. Ia langsung keluar kamar sebelum Dedi sempat menyadari kehadirannya semalam. Dapur masih kosong, tidak ada tanda-tanda keberadaan wanita itu. Hanya ada 2 cangkir kopi kering di atas meja ruang keluarga. Ia mendekati gelas itu, menyentuhnya. Masih sedikit hangat. Artinya, mereka baru saja di situ beberapa jam lalu. Maya membuka lemari dapur, mencari bukti lain. Dan matanya langsung menangkap satu barang. Sebuah bungkusan coklat batangan mahal, jenis yang tidak pernah ia beli. Di atasnya ada tulisan kecil dengan spidol, "Untuk Mas Dedi." Wajah tersenyum dengan mata bahagia Ayu. Maya terdiam. Ayu. Jadi nama wanita itu Ayu. Ia menatap tulisan itu lama, sebelum menggenggam coklat itu erat dan membawanya ke kamar. Ia duduk di ranjang, membuka ponselnya, dan mulai mencari di media sosial dengan kata kunci, Ayu Dedi, dan Ayu Sukabumi, berharap ada satu petunjuk yang muncul. Dan benar saja.
Ia menemukan akun Instagram dengan nama Ayu Rahayu 27. Seorang wanita muda, cantik, dengan feed penuh foto selfie, makanan mahal, dan caption galau penuh kode. Di salah satu postingan 2 minggu lalu, ada foto di dalam mobil dengan caption, "Kalau bareng Mas D, semua jadi ringan. Biar dunia nggak setuju, yang penting hatiku nyaman." Maya menelan ludah. Foto itu diambil di dalam mobil suaminya. Ia hafal betul pola jok mobil mereka. Dengan tangan gemetar, Maya screenshot semua bukti itu. Ia tak ingin gegabah. Kali ini, ia akan lebih tenang, lebih sabar, dan mengumpulkan semuanya satu persatu. Hari-hari selanjutnya Maya memainkan peran istri penurut. Ia tetap melayani Dedi seperti biasa, memasak sarapan, menyiapkan bajunya, bahkan menyuapi Dedi makan malam meski hatinya menjerit. Ia ingin melihat sejauh mana kebohongan itu dibangun. Dan yang lebih penting, ia ingin tahu apa peran ibu mertua dalam semua ini. Beberapa hari kemudian, Maya sengaja menaruh rekaman suara di bawah meja makan. Alat itu kecil, berbentuk gantungan kunci, dan hanya akan merekam jika mendeteksi suara. Ia sengaja berangkat lebih awal ke kantor dan membiarkan ibu mertuanya dan Dedi makan siang tanpa dirinya. Sore harinya, Maya pulang dan langsung mengambil alat perekam itu. Di dalam kamar mandi, Maya menyetel rekamannya. Suara yang terdengar membuat dadanya nyaris meledak. "Sudah saya atur, Nak." Suara ibu mertua terdengar jelas. "Minggu depan Ayu akan dilamar. Tinggal kamu ikuti saja acara adatnya." "Tapi aku belum bicara sama Maya. Masa langsung dilamar?" "Nggak usah banyak mikir. Maya itu terlalu keras kepala. Lagian dia bukan dari keluarga kaya. Lihat Ayu, cantik, penurut, dan bapaknya pengusaha beras. Kamu bisa hidup lebih mapan. Jangan sia-siakan kesempatan, Dedi." Maya tidak bisa berkata-kata. Darahnya seperti naik ke kepala. Jadi selama ini, ibu mertuanya tidak hanya tahu, tapi justru dalang dari semua ini, tangannya gemetar. Ia mematikan rekaman dan memeluk lututnya. Matanya membasah, tapi bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang tak terbendung. Kali ini bukan hanya suaminya yang harus menghadapi balasan, tapi juga wanita yang mengkhianatinya dan mertua yang menghancurkan rumah tangganya. Malamnya, Maya duduk di ruang tamu sambil menatap Dedi yang baru pulang. Ia tersenyum tipis, menawarkan segelas teh hangat. "Mas, aku dengar minggu depan ada acara keluarga ya? Katanya rame-rame ke Garut?" Tanyanya santai. Dedi terlihat kaget sesaat, lalu cepat-cepat mengangguk. "Iya, ada tahlilan di rumah sepupu Mama." Maya mengangguk. "Oh, tapi kenapa Mas nggak ajak aku?" Dedi salah tingkah. "Kamu kan kerja, sayang. Lagian, seminggu juga cuma tahlilan biasa." Maya tertawa pelan. Ia bangkit dari sofa dan berjalan mendekat. "Tahlilan atau lamaran, Mas?" Dedi membeku. Wajahnya memucat. "Kamu ngomong apa, Maya?" Maya menatapnya tajam. "Jangan pura-pura, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Nama Ayu, coklatnya, foto kalian di mobil, bahkan rencana Mama untuk lamaran minggu depan. Aku tahu semua." Dedi berdiri tergesa, panik. "Maya, aku bisa jelaskan." "Terlambat," potong Maya tajam. "Aku bukan istri bodoh yang bisa kamu permainkan. Tapi aku juga belum selesai. Aku akan buat semuanya hancur, Mas. Semuanya." Dedi terdiam. Tak mampu berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Mungkin karena takut atau malu. Sementara Maya berdiri, membuang tatapan ke arah jendela, senyum tipis terukir di bibirnya. Perang baru saja dimulai. Dan kali ini, ia akan menang. Dedi pulang malam. Lagi-lagi tanpa kabar. Aroma parfum wanita yang asing masih tersisa samar-samar di kemejanya. Maya berdiri di ambang pintu kamar, menatap suaminya yang meletakkan tas kerja seolah tak merasa bersalah sama sekali. "Lembur lagi?" tanya Maya datar. Dedi melirik sekilas. "Iya." "Rapat tambahan." "Dengan siapa? Sampai jam segini?" "Kenapa sih kamu kayak interrogator?" "Aku capek, Mei. Jangan mulai lagi." Maya menggigit bibir. Ingin rasanya dia menampar wajah itu.
Wajah lelaki yang dulu ia perjuangkan sepenuh hati, yang dulu bersumpah tak akan pernah mendua. Tapi Maya tahu, bukan saatnya. Dia sedang mengumpulkan bukti. Dan ini baru permulaan. Pagi harinya, Maya menelepon Nila, teman baiknya yang bekerja di kantor yang sama dengan Dedi. "Nil, kamu bisa bantu aku nggak? Aku mau tahu sebenarnya Dedi lembur di mana, dan dengan siapa." Nila terdiam sejenak. "Maya, kamu tahu aku nggak suka ikut campur. Tapi jujur aja, selama 2 minggu terakhir, Dedi sering keluar jam 3 sore. Kadang langsung pergi sama Bu Mira." "Mira siapa?" "Staf baru. Masih muda, seksi, anak kerabat Bu Nur." Maya mengangguk dalam diam. Hatanya bergetar. Nama Mira itu kini makin sering muncul. Dan entah kenapa, Maya bisa menebak siapa yang ada di balik semua ini. Bu Nur, ibu mertuanya. Hari itu juga, Maya mengajak Dedi makan malam di luar. Ia berusaha tetap tenang, ingin mengulang masa indah bersama. "Aku rindu kita seperti dulu," ucap Maya sambil menyuapkan makanan ke mulut Dedi. Dedi tersenyum sekilas, lalu kembali menunduk melihat ponselnya. Maya memperhatikan bayangan wajahnya di sendok. Seperti melihat dirinya sendiri yang mulai kehilangan cahaya. "Apa kamu masih cinta sama aku, Dedi?" Maya akhirnya bertanya. Dedi terdiam. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. "Aku capek, Mei. Rumah rasanya pengap. Kamu terlalu curigaan. Gimana aku bisa nyaman?" Maya mengangguk. "Kalau gitu, kamu udah nyaman sama siapa?" Dedi mendongak. Mata mereka bertemu. Kali ini Dedi tidak menjawab. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Maya pulang lebih dulu. Di dalam kamar, dia membuka laptop, mencetak semua salinan transaksi rekening suaminya. Ada transfer berkala ke rekening atas nama Mira Cahyani. Jumlahnya tidak kecil. Bahkan beberapa pembelian perhiasan di butik mewah, semua atas nama perempuan itu. Ia mendesah panjang. Lalu membuka laci lemari. Mengambil satu amplop yang disimpannya selama ini, hasil rekaman suara Bu Nur yang secara tidak sengaja terekam saat Maya membersihkan ruang tamu. "Aku nggak mau menantuku orang kampung terus. Di. Kamu harus segera serius sama Mira. Nanti Mama yang atur pernikahannya. Maya itu cuma nyusahin kamu aja." Suara itu menghantam seperti tamparan. Tangannya gemetar menahan amarah. Ia harus bertindak. Keesokan harinya, Maya berpura-pura sakit. Ia tidak mengantar anak ke sekolah, tidak masak sarapan. Dedi kebingungan, tapi tak berkata banyak. Hanya pamit singkat lalu pergi. Begitu Dedi pergi, Maya segera bergerak. Ia menyusup ke kantor suaminya, menyamar sebagai klien yang ingin bertemu Dedi. Dengan bantuan Nila, ia mendapatkan jadwal meeting Dedi siang itu. Jam 2 siang, Maya bersembunyi di balik dinding koridor lantai 2 restoran hotel bintang 4 tempat Dedi makan siang. Dari balik kaca, ia melihat Dedi tertawa lepas. Di hadapannya, Mira duduk manja, tangannya sesekali menyentuh lengan Dedi. Maya memotret semua itu, lalu merekamnya dalam video. Ia menahan air mata. Tapi bukan karena patah hati, karena kini, kemarahan dalam dirinya lebih besar dari segalanya. Malamnya, Bu Nur datang ke rumah. Seperti biasa, membawa buah tangan, sok ramah. "Aduh Maya, kamu kelihatan pucat. Kamu kurang jaga badannya? Jangan terlalu sering tidur siang dong." Kasihan Dedi. Maya tersenyum dingin. "Terima kasih Bu. Tapi saya baik-baik saja. Saya cuma sedang mempersiapkan kejutan buat Dedi. Mungkin Ibu juga akan terkejut nanti." Bu Nur menyipitkan mata. "Kejutan apa?" "Oh, rahasia," balas Maya, lalu pergi ke dapur. Bu Nur merasa tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, Maya terlihat tenang tapi menyeramkan. Beberapa hari berikutnya, Maya menyewa seorang pengacara. Ia menyiapkan surat gugatan harta bersama, hak asuh anak, dan sekaligus menyusun laporan dugaan perzinahan. Semua bukti video, foto, dan transaksi dikumpulkan rapi. Namun Maya belum ingin mengajukan semua itu. Ia ingin membuat Bu Nur dan Mira terhina terlebih dahulu. Bukan hanya kalah secara hukum, tapi juga secara moral dan harga diri. Maka ia mulai dari keluarga besar.
Saat acara arisan keluarga diadakan di rumah keluarga besar suaminya, Maya datang anggun dengan kebaya mewah. Banyak pujian datang padanya. Ia senyum-senyum, hingga tiba waktunya memberikan presentasi. Maaf, saya izin sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada keluarga besar, ucapnya. Lalu ia menyalakan layar proyektor di ruang tengah. Tayangan itu menampilkan foto-foto Mira dan Dedi yang makan siang, berpegangan tangan, serta percakapan manja yang disadap dari ponsel Dedi menggunakan aplikasi pemantauan yang Maya pasang diam-diam. Semua keluarga heboh. Beberapa menutup mulut karena syok. Bu Nur berdiri panik. Maya, kamu keterlaluan. Maya menatapnya tajam. Keterlaluan? Saya cuma membuka kebenaran. Atau ibu lebih suka saya diam saat ibu sendiri yang menyiapkan pernikahan anak saya dengan perempuan lain? Suasana hening. Lalu terdengar suara tante tertua Dedi. Bu Nur, ini keterlaluan. Maya itu istri sahnya. Kenapa malah ibu ikut-ikutan rusak rumah tangga anak sendiri? Bu Nur tidak bisa bicara. Mukanya merah padam. Dedi yang baru datang langsung pucat saat melihat tayangan yang diputar. Maya, matikan itu. Kamu malu-maluin aku. Kalau kamu malu, kenapa lakukan itu? Diidi. Balas Maya lantang. Hari itu jadi hari yang tidak akan terlupakan dalam keluarga besar mereka. Maya menang telak. Tapi ini baru awal. Maya tahu, ia belum menyentuh akar dari semua pengkhianatan ini. Dan dia bertekad, dia akan menghabisi semua rencana ibunya Dedi sebelum pernikahan itu benar-benar terjadi. Dingin malam itu terasa menyesakan di dada Maya, padahal rumah mereka sepenuhnya tertutup rapat dan hangat oleh pemanas. Namun, suasana hatinya tak bisa dikompensasi oleh teknologi. Bukan karena suhu, tapi karena perlakuan Dedi yang semakin hari semakin asing dan menjauh. Sejak peristiwa ia menggeledah laci kamar dan menemukan dokumen foto-foto wanita yang sama, surat pernikahan percobaan, dan rekaman percakapan antara ibu mertuanya dengan seorang wanita muda, semuanya menjadi bukti kuat bahwa ada sesuatu yang sedang disiapkan di belakang punggungnya. Dan yang lebih menyakitkan adalah, Dedi tetap diam. Tak sekalipun ia membahas hal itu dengan Maya. Ia hanya bertingkah seolah tak ada yang terjadi. Pulang lebih malam, lebih sering mengganti pin ponsel, dan tak pernah lagi menatap mata Maya saat berbicara. Malam itu, Maya duduk di ruang tengah, memandangi foto pernikahan mereka yang dipajang di dinding ruang keluarga. Ia tersenyum getir, mengingat janji-janji manis yang dulu diucapkan Dedi di hadapan penghulu. Ia menyentuh permukaan kaca bingkai foto itu perlahan, seolah ingin berbicara dengan masa lalu yang lebih jujur dibanding masa kini. Tiba-tiba suara pintu utama terbuka. Maya refleks berdiri. Dedi masuk, mengenakan jaket kulit, wajahnya lelah, namun tetap menenteng tas kerja seperti biasa. Kamu belum tidur? Tanyanya singkat, tanpa menyapa lebih lanjut. Maya hanya menggeleng. Aku tungguin kamu. Dedi melepas jaket dan menaruhnya di gantungan, kemudian berjalan menuju dapur, menuangkan air minum, dan meneguknya cepat. Ia tampak enggan membuka percakapan, dan itu semakin menguatkan dugaan Maya. Dedi? Maya akhirnya memberanikan diri. HM? Jawab Dedi tanpa menoleh. Kamu masih sayang sama aku, kan? Dedi terdiam sejenak. Pertanyaan itu seperti paku yang dipalu ke jantungnya. Ia tahu, Maya bukan bertanya untuk mendengar jawabannya, tapi untuk menguji kejujurannya. Apa maksudmu? Dedi akhirnya bertanya balik. Maya berjalan perlahan ke arahnya, berdiri di belakangnya, namun menjaga jarak. Aku tahu semuanya. Tentang perempuan itu. Tentang ibu yang menyiapkan semuanya. Tentang pernikahan yang mereka rencanakan untuk kamu. Dedi menunduk. Tangan yang menggenggam gelas mulai bergetar. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu biarkan ibu merusak rumah tangga kita? Suara Maya mulai meninggi, namun masih ditahan dengan tenaga yang membuat tubuhnya ikut bergetar. Dedi masih diam. Kamu mencintai dia? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Sederhana, tapi menusuk. Aku nggak tahu, Maya. Aku cap. Selama ini, aku cuma ikut arus. Aku dijebak antara kamu dan ibu. Kamu tahu sendiri, bagaimana ibu menekanku. Jadi kamu menyerah? Begitu saja. Maya menahan tangis. Kamu memilih menikah lagi, Dedi? Aku nggak memilih.
kata Dedi pelan. Ibu sudah menyiapkan semuanya. Keluarga perempuan itu dari dulu kenalan lama keluarga kita. Ibu merasa aku cocok. Dan dia bilang kamu terlalu keras kepala. Terlalu banyak menuntut, terlalu mandiri, membuat aku kehilangan peran sebagai suami. Maya tertawa sinis. Jadi karena aku terlalu kuat, kamu merasa lemah. Dedi menggeleng, akhirnya menatap mata Maya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku mencintaimu, Maya. Tapi aku nggak sanggup melawan ibu. Kamu tahu sendiri, dari dulu aku selalu menurut. Ibu selalu punya cara buat bikin aku terikat utang budi. Maya menatap suaminya lama, menahan napas dalam dada. Kalau begitu, aku yang akan lawan dia. Dedi terdiam. Sorot matanya ketakutan. Apa maksudmu? Maya mendekat, mengambil berkas-berkas yang ia temukan, meletakkannya di atas meja. Pernikahan itu belum terjadi. Aku masih istrimu yang sah. Dan aku akan pastikan wanita itu, dan ibumu, tahu bahwa mereka tidak bisa merampas kamu begitu saja. Bukan karena aku ingin kamu tinggal. Tapi karena aku ingin kamu tahu siapa sebenarnya perempuan yang kamu nikahi ini. Dedi tampak bingung. Tak menyangka Maya akan sekeras ini. Esok harinya, Maya pergi diam-diam ke salon, memperbaiki penampilannya. Ia tahu, pelakor selalu menggunakan penampilan sebagai senjata, dan ia tak akan membiarkan wanita itu menang hanya karena tampil memesona. Ia berdandan secantik mungkin, dengan elegan, bukan murahan. Ia berdiri di depan cermin, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia melihat dirinya sebagai wanita kuat. Kemudian ia menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja sebagai event organizer. Teman itu bernama Tita. Dulu mereka akrab semasa kuliah, dan Tita sekarang mengelola berbagai acara pernikahan besar. Maya menceritakan semuanya. Tita terkejut, tapi langsung menawarkan bantuan. Kamu mau aku selidiki semua vendor yang dipesan untuk pernikahan Dedi dan perempuan itu? Tanya Tita. Maya mengangguk. Mulai dari catering, gaun pengantin, tempat, sampai makeup artis. Aku mau tahu semuanya. Dalam waktu 2 hari, Tita memberikan semua informasi. Dan yang membuat Maya makin geram, acara pernikahan itu akan berlangsung dalam 3 minggu ke depan, dan disiapkan tanpa sepengetahuan publik. Hanya keluarga dekat, dan sahabat ibu mertua yang akan hadir. Maya tersenyum. Ia tahu ini waktunya bergerak. Ia mendatangi rumah perempuan itu, membawa kamera tersembunyi. Ia merekam pengakuan dari perempuan itu yang bangga karena berhasil merebut hati Dedi, dan mengaku dijodohkan karena keluarga mereka kaya dan Maya nggak pantas jadi istri Dedi karena terlalu biasa. Rekaman itu ia simpan, lalu ia cetak foto-fotonya. Ia juga menemukan satu fakta mengejutkan. Perempuan itu sudah pernah hampir menikah dengan pria lain, tapi pernikahannya gagal karena ia selingkuh dengan pria yang sudah beristri. Dengan bukti-bukti itu, Maya menyusun rencana. Ia akan datang ke acara pertunangan mereka yang dirancang diam-diam, membawa semua fakta itu, dan membuka semuanya di hadapan tamu undangan. Dedi mulai gelisah. Ia merasa semuanya akan runtuh. Namun Maya tak peduli. Ini bukan tentang mempertahankan Dedi, tapi menunjukkan bahwa harga dirinya tak bisa diinjak oleh mertua dan pelakor. Dan malam menjelang hari pertunangan itu pun tiba. Maya memandangi langit-langit kamarnya, senyum tipis terukir. Ia sudah siap. Dalam dirinya, bukan lagi Maya si istri yang ditindas, tapi Maya sang wanita tangguh yang siap menghancurkan konspirasi paling jahat dalam rumah tangganya. Hari itu, suasana rumah terasa asing bagi Maya. Sejak pagi, Dedi sudah tak terlihat batang hidungnya. Biasanya, jika Dedi sedang cuti atau tidak ada pekerjaan, dia akan menemani Maya di dapur atau sekadar duduk di teras sambil menyeruput kopi. Tapi kali ini, rumah seolah kehilangan sosok pemiliknya. Bahkan suara ibu mertuanya, Bu Rukmini, pun tak terdengar seperti biasanya yang cerewet dan gemar menegur Maya meski tanpa alasan. Maya tahu, ada sesuatu yang sedang direncanakan, dan ia merasa, rencana itu akan menghancurkan sisa kebahagiaannya. Telepon Maya berdering. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Jika kau ingin tahu kebenaran tentang suamimu dan calon istri barunya, datanglah ke rumah makan Pondok Ayu pukul 13. Jangan ajak siapa-siapa. Maya terdiam. Ia membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya gemetar.
Rumah makan Pondok Ayu adalah tempat favorit keluarga Buruk Mini. Maya curiga pesan itu bukanlah tipuan. Ia menimbang-nimbang, tapi rasa penasaran dan nyeri di hati memaksanya untuk pergi. Pukul 1 siang, Maya telah berada di dalam mobil yang ia pinjam dari kakaknya. Ia duduk di parkiran rumah makan itu selama 10 menit sebelum memberanikan diri masuk. Dadanya sesak, langkahnya berat, tapi ia tetap melangkah. Dan di sanalah ia melihatnya. Dedi duduk bersama seorang wanita muda dengan dandanan menor dan pakaian mencolok. Buruk Mini duduk di sebelah mereka, tampak sibuk membuka map berisi berkas-berkas yang Maya kenali sebagai dokumen administrasi pernikahan. Maya terpaku. Dunianya runtuh. Suaminya, pria yang pernah ia perjuangkan habis-habisan, tengah bersiap menikah lagi. Dan ibu mertuanya mendukung pernikahan itu. Maya segera mengambil ponselnya. Ia merekam semuanya. Ia tahu, kali ini dia tak bisa hanya diam. Dia harus membongkar semuanya. Dia harus menghentikan rencana kotor ini. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Sakit hati, marah, kecewa. Tapi satu hal yang membuatnya tetap berdiri, dia tak boleh kalah. Malam itu, Maya tak tidur. Ia membuka satu persatu foto-foto masa lalu, chat bersama Dedi, dan kenangan-kenangan yang dahulu membuatnya bertahan. Tapi semua itu kini menjadi bahan bakar untuk membalas perlakuan keji mereka. Keesokan harinya, Maya diam-diam menghubungi sahabat lamanya yang kini menjadi jurnalis di media lokal. Ia menceritakan semuanya. Sahabatnya setuju untuk membantu. Maya menyerahkan rekaman video, salinan dokumen yang berhasil ia salin dari dompet Buruk Mini diam-diam, dan foto-foto yang ia ambil dari sosial media calon pelakor tersebut. Ia menyiapkan semuanya, bukan untuk membuat aib, tetapi sebagai bukti jika nanti dia harus menghadapi sidang atau pengadilan. Dedi mulai berubah. Ia makin sering menghindari Maya. Setiap malam, Dedi tidur lebih cepat, tidak pernah lagi menyentuh tangan Maya, dan selalu membawa ponselnya ke kamar mandi. Maya hanya tersenyum pahit. Di hadapan Dedi, ia tetap bersikap biasa. Ia memasak, ia menyambut, bahkan ia masih mencuci baju suaminya tanpa sedikit pun mengeluh. Tapi dalam hatinya, ia telah bersiap untuk perang yang sesungguhnya. Buruk Mini merasa percaya diri bahwa Maya tidak tahu apa-apa, mulai terang-terangan menjelekkan Maya di depan keluarga besar. Dalam acara pengajian keluarga, Maya mendengar bisik-bisik tetangga. Katanya Maya itu mandul, makanya Dedi nikah lagi. Iya, ibunya Dedi saja yang carikan. Masa ia menantu tak bisa kasih keturunan? Maya tuh kebanyakan gaya, padahal jadi istri aja nggak becus. Maya menunduk, tapi ia tak menangis. Ia mencatat semuanya di dalam hati. Ia tahu, waktunya akan datang. Suatu sore, Maya menerima telepon dari nomor kantor KUA. Ibu Maya, kami ingin mengkonfirmasi, apakah Anda menyetujui permohonan poligami yang diajukan suami Anda? Maya kaget, tapi ia tak kehilangan akal. Saya belum pernah menandatangani surat apapun. Bisa saya bertemu langsung untuk konfirmasi? Maya bergegas. Ia datang ke kantor KUA dengan membawa bukti-bukti. Di sana, ia menunjukkan bahwa tanda tangan di surat tersebut adalah palsu. Petugas KUA pun terkejut. Kalau begitu, permohonan ini akan kami batalkan, dan akan kami tindak lanjuti karena pemalsuan dokumen. Rencana pernikahan itu pun mulai retak. Tapi Maya tahu, Buruk Mini dan wanita itu tak akan tinggal diam. Dan benar saja, 2 hari kemudian, Maya mendapat pesan dari akun anonim yang mengancam akan menyebarkan aibnya. Fitnah bahwa Maya pernah menggugurkan kandungan dan pernah selingkuh di masa lalu. Maya tertawa getir. Fitnah murahan, batinnya. Tapi ia tahu, perang ini bukan soal siapa yang lebih jahat, tapi siapa yang lebih kuat. Maya mulai mengumpulkan bukti transaksi rekening Dedi yang ia temukan diam-diam di email. Uang gaji Dedi ternyata sudah habis digunakan untuk membayar hotel, membeli perhiasan dan tas mewah, bahkan sewa mobil untuk si wanita simpanan itu. Padahal selama ini, Dedi selalu bilang bahwa uangnya habis untuk cicilan rumah orang tua. Maya mencetak semua bukti itu. Ia datang ke rumah Buruk Mini tanpa memberitahu sebelumnya. Begitu tiba, ia langsung menggelar semua bukti di atas meja. Ini uang yang kamu bilang buat bantu orang tua. Ya, Mas? Dedi terdiam. Dan ini, ya,
Bu, perempuan yang ibu pilihkan untuk anak ibu? Yang kerjaannya hanya minta tas dan jalan-jalan. Bu Rukmini tercekat. Kalau saya istri yang buruk, saya bisa langsung lapor polisi sekarang. Tapi saya masih punya hati. Saya hanya ingin satu hal. Kalian berhenti mempermainkan saya. Suasana hening. Dedi tak mampu membela diri. Bu Rukmini tak mampu bicara. Maya pun melangkah keluar rumah dengan kepala tegak, meninggalkan dua orang yang kini tak lagi punya kuasa atas hidupnya. Tapi Maya belum selesai. Dalam diamnya, ia mulai membangun kehidupan baru. Ia mulai mencari pekerjaan, ia ikut seminar, bahkan ia mendaftar pelatihan wirausaha perempuan. Ia tahu, saatnya untuk bangkit. Ia tak lagi bergantung pada cinta yang menyakitinya. Ia ingin jadi kuat, bukan demi balas dendam semata, tapi untuk dirinya sendiri. Dan di satu malam yang dingin, Maya duduk sendiri di kamarnya sambil memandangi pantulan wajahnya di cermin. Ia tak lagi melihat perempuan lemah yang dulu hanya tahu menangis. Ia melihat seorang perempuan yang telah memilih untuk melawan, bangkit, dan tak sudi dihancurkan oleh cinta yang palsu. Semenjak pertemuan rahasia di rumah mertuanya terbongkar, Maya seperti mendapatkan kembali separuh nyawa yang dulu sempat melayang. Namun, bukan berarti semua luka hilang begitu saja. Hatinya masih perih, dadanya masih sesak, dan pikirannya masih terus memutar semua pengkhianatan yang dilakukan orang-orang yang dulu sangat ia percaya. Maya memilih untuk tidak langsung menyerang. Ia tahu, permainan ini bukan hanya soal emosi, tapi juga strategi. Apalagi, ibunya Dedi adalah wanita yang licik dan licin seperti belut. Sekali salah langkah, Maya tahu dia akan dimakan hidup-hidup, dan tak ada yang akan membelanya. Bahkan Dedi pun sekarang lebih sering diam dan bingung setiap Maya bertanya dengan nada yang lembut namun menohok. Maya mulai menyusun bukti-bukti. Ia mulai dari catatan pengeluaran rumah tangga. Ia temukan transaksi mencurigakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Uang mengalir ke rekening yang tidak ia kenal. Ia temukan satu nama, Winda. Nama itu terus muncul, dalam bentuk pembelian tas, makeup, hingga sewa apartemen. Hatinya bergetar saat menyadari siapa sosok itu. Winda. Wanita itu yang diperkenalkan mertuanya sebagai anak teman arisan saat acara keluarga 3 bulan lalu. Maya ingat betul betapa mertuanya waktu itu dengan penuh semangat menyuruh Dedi untuk mengantar pulang Winda, karena katanya rumahnya jauh dan tidak ada ojek. Kini Maya paham, itu bukan sekadar basa-basi. Itu awal dari skenario penghancuran rumah tangganya. Maya menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di kantor notaris. Ia meminta bantuan untuk menyelidiki siapa yang membayar sewa apartemen atas nama Winda. Hasilnya membuat darahnya mendidih. Pengontraknya adalah Dedi, suaminya sendiri. Malam itu Maya duduk sendiri di ruang tamu, menatap layar laptop yang menampilkan laporan transaksi lengkap dari rekening suaminya. Dedi baru pulang dari kantor dan langsung melempar kunci mobil ke atas meja. Tatapannya lelah. Tapi Maya tahu itu bukan lelah karena kerja. Itu lelah karena ketakutan, karena kebohongan. Di, kamu masih sayang aku? Tanya Maya tiba-tiba, suaranya datar. Dedi terdiam. Ia menoleh, lalu duduk perlahan di sebelah Maya. Kenapa tanya begitu? Maya tak menjawab. Ia hanya memutar layar laptop ke arah Dedi, menampilkan laporan yang baru ia buka. Dedi menunduk, wajahnya pucat seketika. Tak ada lagi kebohongan yang bisa disangkal. Semuanya terpampang nyata. Ini, aku bisa jelaskan. Dedi berusaha bicara, tapi suaranya terdengar seperti gumaman orang tenggelam. Jelaskan? Kamu kontrak apartemen buat Winda. Kamu belikan dia barang-barang pakai uang kita. Uang anak kita. Kamu bilang apa? Dedi? Dedi menunduk semakin dalam. Tangannya bergetar. Itu. Ibu yang minta aku bantu Winda. Dia katanya kasihan karena Winda ditinggal calon suaminya. Terus ibu bilang aku harus bantu dia mulai hidup baru. Maya tertawa pelan, getir dan sinis. Hidup baru? Dengan uang istrimu? Di belakang istrimu? Dan kamu sebut itu bantuan? Aku gak pernah niat nikah sama dia. Mei, ibu yang maksa. Aku terjepit. Terjepit? Kamu bisa bilang tidak. Tapi kamu malah teruskan semua ini. Kamu bawa dia ke belakangku. Kamu biarkan ibumu menginjak-injak harga diriku.
Kamu lebih pilih diam dan patuh sama ibumu daripada lindungi aku, istrimu, ibu dari anakmu sendiri. Maya berdiri. Matanya berkaca-kaca, tapi air matanya tak jatuh. Ia sudah cukup menangis. Kini waktunya bertindak. Mulai sekarang, kamu keluar dari rumah ini. Sampai kamu bisa bersikap sebagai kepala keluarga yang punya pendirian. Aku gak akan biarkan anak kita tumbuh di rumah yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Dedi mencoba memegang tangan Maya, tapi Maya menghindar. Keluar, Di. Jangan tunggu aku lempar semua barangmu dari lantai atas. Dengan langkah gontai, Dedi meninggalkan rumah itu. Maya menutup pintu dengan gemetar. Tapi hatinya mantap. Esoknya, Maya mulai mendatangi kantor notaris dan mengurus pemisahan aset. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Ia sudah tidak takut lagi pada mertuanya. Ia sudah tidak percaya pada Dedi. Yang ada di pikirannya sekarang adalah anaknya. Dan bagaimana ia akan melindungi masa depan buah hatinya dari orang-orang rakus dan manipulatif. Namun, Maya belum tahu bahwa di balik layar, mertuanya telah menyusun rencana baru. Di sebuah rumah besar di pinggir kota, Ibu Dedi sedang berbicara di telepon. Suaranya lirih namun tegas. Segera resmikan. Aku akan siapkan semua surat. Kalau Maya melawan, kita bisa gugat hak asuh. Biar dia tahu, siapa yang lebih kuat. Di sisi lain, Maya menatap jendela dengan tatapan tajam. Ia tahu badai belum berakhir. Tapi kini ia sudah bersenjata. Ia takkan biarkan siapapun mengambil kehidupannya lagi. Ia sudah siap melawan, sampai habis-habisan. Tangisan Tante Winda masih terdengar ketika security membimbingnya keluar dari gedung utama. Haikal berdiri kaku. Mata pria itu memerah. Ia tidak percaya bahwa dalam sekejap saja, semuanya runtuh. Reputasi, pekerjaan, rumah tangganya, semuanya lenyap. Aku menatapnya tanpa emosi. Tak ada sisa cinta di hatiku. Semua sudah habis. Bahkan jijik pun rasanya sudah terlalu mulia untuk mendeskripsikan apa yang aku rasakan terhadap pria itu. Fitri, dengar aku dulu, kata Haikal, suaranya gemetar. Aku sudah terlalu banyak mendengar, sahutku datar. Dan sekarang, giliran kau yang harus mendengar. Dengarkan dunia yang tak lagi peduli padamu. Dengarkan suara pintu yang kututup rapat dari hidupku. Aku bisa jelaskan semuanya. Jelaskan ke siapa? Ke ibuku yang selama ini kau permalukan diam-diam? Ke ayahku yang kau acuhkan? Atau ke keluargaku yang harus melihat kau datang dengan perempuan yang kau panggil, sayang, di depan semua orang? Haikal tertunduk. Untuk pertama kalinya aku melihat pria itu kehilangan keangkuhannya. Ia terlihat kecil, lemah, dan kotor. Seperti serpihan debu yang siap disapu angin kehidupan. Aku membalikkan tubuh. Tak ada gunanya lagi berdiri lama di hadapan luka. Aku ingin melangkah maju, dan membiarkan masa lalu menggali lubangnya sendiri. Namun saat aku baru berjalan beberapa langkah, suara Haikal menggema. Kau akan menyesal, Fitri. Suatu hari nanti kau akan menangis mencariku. Aku berhenti, menoleh dengan senyum yang paling pahit. Aku sudah pernah menangis mencarimu, Haikal. Dul, saat aku masih bodoh dan berharap padamu. Tapi sekarang, air mata itu sudah jadi darah yang mengalir menguatkanku. Ia terdiam. Tak punya balasan. Karena memang, tak ada yang bisa dibalas dari luka yang ia sendiri buat dengan tangannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mengajukan cuti panjang dari perusahaan. Perusahaan tetap berjalan karena sistemnya sudah kugerakkan otomatis melalui tim dan direktur pelaksana. Aku butuh waktu untuk mengembalikan tenang di hati, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menguatkan diri sepenuhnya. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Ibu menyambutku dengan pelukan yang lebih hangat dari matahari pagi. Ayah hanya menatapku lama, lalu menepuk pundakku. Tak ada kata, hanya diam yang dalam yang terasa seperti dukungan paling tulus. Di rumah, aku mulai menata ulang rencana hidup. Aku menulis lagi, membuat jurnal harian. Setiap pagi aku duduk di beranda dengan secangkir teh hangat dan melihat mentari naik perlahan. Kadang aku menangis pelan, kadang aku tersenyum. Tapi selalu ada rasa damai. Suatu sore, aku iseng membuka akun media sosial perusahaan. Ada ratusan komentar di salah satu video viral.
Video saat aku memecat Haikal dan Tante Winda. Rupanya seseorang dari tamu acara mengunggah momen itu. Banyak yang memberi dukungan, memuji keberanianku, menyebutku simbol kekuatan perempuan modern. Komentar dari seorang wanita membuatku tertegun. Terima kasih, Mbak Fitri. Karena video itu, aku berani lapor suamiku yang selama ini selingkuh dan menyiksaku. Semoga Allah selalu memberkati langkah Mbak. Air mataku mengalir tanpa diminta. Tuhan, aku tak menyangka luka ini bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Hari-hari berlalu, aku mulai kembali ke rutinitas kerja. Kali ini aku lebih sering mengontrol dari balik layar. Kupromosikan beberapa karyawan muda berbakat ke posisi manajerial. Aku ingin perusahaan ini menjadi tempat berkembang, bukan hanya alat balas dendam. Sampai suatu hari, aku mendapatkan surat. Tanpa nama pengirim. Tulisannya rapi. Saat kubuka, hanya ada satu lembar. Fitri, maafkan aku. Aku hanya wanita yang lemah dan buta karena cinta. Kau mungkin sudah lupa, tapi aku belum berhenti menyesal. Aku di Solo sekarang, mencoba mulai dari nol. Doakan aku berubah. Weh, aku tahu itu dari Tante Winda. Entah kenapa aku tidak marah. Aku hanya menghela napas panjang dan membakar surat itu tanpa berkata apapun. Aku tidak membenci dia lagi. Tidak perlu. Aku sudah di atas sana, sedangkan mereka tertinggal di bawah runtuhan yang mereka buat sendiri. Suatu siang, saat aku sedang berbicara dengan tim HR, seseorang datang ke lobi utama perusahaan dan bersikeras ingin menemuiku. Resepsionis menghubungiku. Setelah kutanya siapa, dia hanya bilang, namanya Haikal, Bu. Katanya mau mengembalikan sesuatu milik ibu. Dadaku berdegup kencang. Awalnya aku ingin menolaknya mentah-mentah. Tapi ada bagian dari diriku yang ingin melihat bagaimana rupa pria itu sekarang, setelah semua keangkuhannya hilang. Aku memintanya menunggu di ruang tamu kecil. Saat aku masuk, dia berdiri kikuk. Penampilannya jauh berbeda. Matanya cekung, dan jaketnya robek di lengan. Ia seperti pria yang tidur di emperan. Aku tahu aku tidak pantas ada di sini, katanya pelan. Tapi aku tidak bisa tidur sebelum mengembalikan ini. Ia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Aku membukanya. Kalung pemberian ibuku saat pernikahan. Aku ingin kau punya ini kembali. Aku menatapnya. Entah bagaimana, aku tidak merasa apa-apa. Terima kasih, ucapku singkat. Ia terdiam. Lalu akhirnya berlutut. Aku kehilangan semuanya. Fitri. Aku ke kantor lama, tidak diterima. Aku ke rumah Winda, dia sudah pergi. Aku tidak tahu harus kemana. Aku pikir mungkin kau masih bisa menyelamatkanku. Aku tertawa kecil, getir. Kau pikir aku tabungan daruratmu? Ia menunduk. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, aku merasa iba. Tapi bukan cinta. Bukan belas kasih. Hanya simpati. Seperti melihat anjing yang kehilangan rumah. Aku berdiri. Haikal, hidup bukan tempat di mana kau bisa kembali ke masa lalu. Kau telah membuat pilihan, dan sekarang saatnya hadapi akibatnya. Aku bukan penyelamatmu. Aku penyintas dari ceritamu. Jangan datang lagi. Demi martabatmu sendiri. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya lemas. Security masuk membantunya berdiri. Aku memerintahkan mereka mengantarkannya sampai ke gerbang depan. Bukan untuk menghinakan, tapi agar aku tak perlu lagi melihat bayangannya di lantai ini. Hari berganti. Minggu berlalu. Aku diundang ke sebuah acara televisi. Topiknya, perempuan tangguh dalam dunia bisnis dan kehidupan. Di sana, aku berbagi kisahku. Tentang pengkhianatan. Tentang keberanian memutuskan. Tentang kekuatan untuk tidak membalas dengan dendam, tapi dengan keberhasilan. Salah satu pembawa acara bertanya padaku, apa yang paling sulit waktu itu, Bu Fitri? Aku tersenyum dan menjawab, bukan ketika aku tahu diselingkuhi, tapi saat harus berdiri sendiri, menahan semua luka, sambil tetap terlihat tegar. Tapi dari situlah aku belajar bahwa aku lebih kuat dari yang pernah aku kira. Studio hening, lalu tepuk tangan membahana. Setelah acara itu, banyak perempuan datang padaku. Mereka curhat, meminta saran,
Bahkan ada yang hanya ingin berpelukan. Aku mulai membuka komunitas kecil untuk perempuan korban KDRT dan pengkhianatan. Aku tahu, dari luka ini, aku bisa membangun jembatan untuk yang lain. Dari seorang istri yang dikhianati, aku tumbuh menjadi pemimpin, panutan, dan penyembuh. Bukan karena aku tidak pernah terluka, tapi karena aku memilih untuk tidak hidup dalam luka itu selamanya. Dan malam ini, aku duduk sendiri di balkon rumahku, melihat bintang, menyesap teh hangat, senyum tipis merekah. Bukan karena aku menyesal, tapi karena akhirnya, aku bisa benar-benar bilang pada diriku sendiri, aku bahagia. Sendiri pun tak mengapa.